Shalom kekasih Tuhan. Bagi kekasih Tuhan yang ingin mendengar khotbah pengajaran firman Tuhan, bergabung dengan channel saya dan jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan. Saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat di dalam Tuhan. Saya juga percaya kekasih Tuhan masih tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan menguatkan setiap kita di tengah-tengah segala persoalan hidup yang kita hadapi. Nah kekasih Tuhan, saya juga berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu berkat bagi orang yang membawa damai. Nah kekasih Tuhan, kita buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, di dalam ayat ini ada satu kata yang sangat menarik untuk kita lihat dan kita pelajari, yaitu kata damai. Nah, kekasih Tuhan, ada banyak orang yang berpikir bahwa damai itu terjadi kalau tidak ada persoalan, kalau tidak ada kesulitan, kalau tidak ada pergumulan dalam hidup kita. Nah, mereka lupa bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang hidup tanpa masalah. Dunia ini tempat masalah terjadi dan ada banyak sekali masalah-masalah yang akan kita hadapi, pergumulan yang akan kita hadapi, kesulitan yang akan kita hadapi selama kita masih ada di dunia ini. Tetapi yang harus kita tahu, yang harus kita pahami, yaitu bahwa kita harus bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Dunia ini tempat masalah, pergumulan hidup, tetapi kita harus bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Seperti moto Penggadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Masa kita kalah sama motonya Penggadaian? Penggadaian sendiri tahu kok, dunia ini tempat masalah. Oleh sebab itu mereka punya komitmen untuk mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, begitupun juga dalam hidup kita. Dunia ini tempat masalah dan ada banyak sekali pergumulan masalah, kesulitan hidup yang akan kita hadapi. Tetapi ingat baik-baik, kita harus bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat bersama-sama kata damai di dalam ayat yang tadi kita baca. Nah, kata damai dalam ayat itu ditulis dalam bahasa Yunani memakai kata eirene, dan di dalam bahasa Ibrani yaitu shalom. Nah, yang sangat menarik untuk kita lihat yaitu di dalam bahasa Ibrani. Nah, dalam bahasa Ibrani, damai itu tidak pernah hanya berarti tidak ada persoalan dan kesulitan dalam hidup. Kata shalom itu, damai itu, bukan berarti tidak ada masalah, kesulitan, pergumulan dalam hidup. Aman-aman saja. Oh, bukan berarti demikian kekasih Tuhan. Tetapi dalam bahasa Ibrani, damai itu selalu berarti segala sesuatu yang membuat dan membawa kebaikan bagi manusia. Itulah damai itu sendiri. Nah, kekasih Tuhan, apapun itu, mungkin melalui persoalan, mungkin melalui pergumulan, mungkin melalui kesulitan-kesulitan hidup, damai dihadirkan. Di tengah-tengah itulah kita merasakan damai. Nah, itulah yang sesungguhnya. Nah, kekasih Tuhan, di dalam bahasa Ibrani demikian. Bukan berarti tidak ada kesulitan, tidak ada persoalan dalam hidup, baru itu bisa dikatakan damai. Bukan demikian kekasih Tuhan. Nah, damai bukan hanya berarti bebas dari kesulitan, tetapi juga kenikmatan atas segala kebaikan. Justru di tengah-tengah kesulitan hidup, pergumulan hidup, persoalan hidup yang kita hadapi, kita bisa merasakan kenikmatan, damai, kebaikan Tuhan di sana. Nah, kekasih Tuhan, Alkitab menyebut damai itu sebagai kesukaan berkat yang tidak datang dari sikap yang selalu ingin menghindarkan diri dari persoalan-persoalan hidup. Nah, damai itu bukan berarti kita menghindar dari persoalan hidup baru kita mendapatkan kedamaian. Bukan demikian kekasih Tuhan. Tetapi justru di tengah-tengah persoalan, pergumulan, kesulitan hidup yang kita hadapi, disitulah kedamaian akan kita rasakan
di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, damai yang dimaksud Alkitab adalah justru kalau persoalan-persoalan itu kita hadapi, mengatasinya, dan selesaikan secara tuntas. Itulah yang disebut berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, jadi kekasih Tuhan, membawa damai itu berarti menghadapi masalah, mengatasi masalah, dan menyelesaikan masalah itu secara tuntas. Maka kedamaian itu akan terjadi. Jadi kekasih Tuhan, kedamaian itu bukan berarti kita menghindar dari persoalan hidup. Kedamaian itu bukan berarti kita nyaman-nyaman, tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan, tidak ada pergumulan, baru itu bisa dikatakan damai. Tidak, kekasih Tuhan. Tetapi justru kedamaian itu terjadi membawa damai, yaitu kita menghadapi masalah, mengatasi masalah, dan menyelesaikan masalah-masalah itu. Maka kedamaian itu akan terjadi. Nah, kekasih Tuhan, hidup orang-orang yang menghadirkan damai adalah hidup yang sangat berbahagia. Nah, kekasih Tuhan, hidup orang yang selalu menghadirkan kedamaian dimanapun dia berada adalah orang-orang yang sangat merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Hidupnya sangat berbahagia. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita menghadirkan kedamaian dimanapun kita berada. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, kita lupa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang harus menghadirkan, yang harus membawa damai dimanapun kita berada. Jangan sebaliknya, kekasih Tuhan. Jangan kita mempermalukan nama Tuhan dimanapun kita berada. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan tanpa menyadari mereka sangat mempermalukan nama Tuhan. Karena dimanapun mereka berada pasti ada keributan, pasti ada masalah, biang kerok, provokator dan sebagainya. Kita harus menghindar dari semuanya itu. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang wajib dan harus menghadirkan dan membawa damai dimanapun kita berada. Itu adalah tugas kita yang wajib kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, menghadirkan kedamaian, membawa damai dimanapun kita berada. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita membawa damai dimanapun kita berada, maka yang terjadi dalam hidup kita adalah kebahagiaan dan berkat-berkat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat Matius 5 ayat yang ke-9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Setiap kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun keberadaan kita, kita harus ingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang harus membawa damai, membawa kedamaian dimanapun kita berada. Yang harus menghadirkan kedamaian, membawa damai dimanapun kita berada, baik itu di dalam pekerjaan kita, lingkungan dimanapun kita berada. Kita harus menghadirkan, membawa damai dimanapun kita berada. Maka kita akan termasuk orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan percayalah, orang yang menghadirkan kedamaian, membawa damai dimanapun dia berada, dimanapun kita berada, maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang lebih penting dari semuanya itu, yaitu kebahagiaan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.